Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua untuk belajar online, menulis online bersama master coach kita, Mas Muhammad Iqbal Dawani. Udah akan bentar lagi dokter ya, gitu. Amin. Luar biasa yang sudah kami kenal dari pertama kali di tim pelatih Sagu Saku Igi. Kemudian beliau juga yang bersamai kami untuk percetakan buku. Insya Allah nanti Mas Iqbal ya, kita bantu untuk meng-up expandernya ya, gitu ya. Untuk ke depan tim inti dari BPMN akan mengajukan MOU dengan Mas Iqbal untuk penerbitan. Agak berbeda dengan Sagu-Saku Mas ya. Kalau Sagu-Saku kita langsung penulis ke Mas Iqbal, tapi untuk yang peserta yang ingin memakai logo BPMN itu harus dari pengurus pusat yang akan menghubungi pihak penerbit gitu Mas. Karena Oke. Sagu-Saku kemarin ancur-ancuran gara-gara banyak kisruh ya. Kemudian kami mengundurkan diri, kemudian membentuk tim Sahabat Literasi Indonesia, dan akhirnya pada saat Kemenkumham SL itu tidak bisa di-admit atau diterima untuk nama itu, akhirnya membuat nama. Sebenarnya nama itu apa ya, kayaknya Bu Ketum itu namanya kayak otomatis gitu ya tercipta, Hmm. Perkumpulan Penulis Motivator Nasional. Saya tuh pengennya N-nya Nusantara gitu ya, tetapi sudah Ah, terlanjur nasional gitu ya. Jadi hmm. motivator artinya kita berharap selain selain bukan hanya penulis saja ya yang bekerja sebagai motivator, ya banyak ya Cak ya. Mas ya, kita tuh ada Hmm. motivator yang ada gelar-gelar gitu tuh, yang pinternya Om Bambang tuh yang taunya gelar-gelar motivator itu ya. Banyak kumpul di Bogor ya Mas ya. Nah, di situ kita itu pernah juga ya yang hipnoterapi kita undang di webinar kita, dan ternyata itu luar biasa ya. Luar biasa jika kalau memang ada nanti per individu menghubungi pekerja hipnoterapi atau motivator ya kita persilakan saja. Itu istilahnya bagian dari dinamika berhubungan dalam kegiatan webinar dan belajar online seperti ini. Luar biasa nih, hari ini kita akan bersama Cak Firman langsung berprogres dari lembar kosong atau lembar yang sudah ada, berprogres menjadi artikel dalam jumlah minimal 1.000 kata, Mas ya. Ya, Ya. baiklah, untuk waktu sudah menunjukkan 8.14 ya. Sambil menunggu rekan yang lain datang ya, hadir ke room virtual ini ya. Kita nanti kalau ada Bu Ketum ya bisa nanti dari awal Mas Iqbal menyampaikan materi, kemudian sebelum berpraktek Bu Ketum akan menyampaikan beberapa kata ya untuk kita. Oke. Untuk masalah persiapan jonggol, sekaligus untuk masalah buku antologi yang akan menjadi istilahnya persyaratan seorang penulis, karena kita temanya temu penulis ya Mas ya, otomatis ya wajib dia ada tulisan. Tulisan. Sangat lucu ya Mas Iqbal pada saat dia berkumpul temu penulis tapi dia nggak ada tulisan, jadi Ya, agak tuh. gimana gitu ya. Nah, makanya Hmm. kita menggandeng Mas Iqbal karena track recordnya itu istilahnya bagus, kemudian Mas Iqbal juga konsistensi, brandingnya juga luar biasa, istilah silaturahmi dengan saya di media sosial tuh istilahnya jalan terus, ya saya itu berprogresnya luar biasa, sehingga bisa menjadi motivasi untuk kami guru dan rekan yang lain. Di sini juga banyak pengawas, Cak. Mas Hmm. Iqbal, termasuk saya dan Bu Nur Badria sudah bergeser menjadi pengawas sekolah. Pengawas. Bu Nur Badria jadi pengawas Provinsi Banten dan saya menjadi pengawas Provinsi Sumsel. Tapi kemarin saya sedang tidak baik-baik saja ya, agak-agak ngamuk, ini agak riskan ini Mas Iqbal. Siapa tahu saya dipecat dari pengawas ya. Kalau saya dipecat dari pengawas, saya akan melamar ke Mas Iqbal ya. Karena rezeki itu dari Allah dan saya yakin ya rezeki sebesar apapun tidak akan tertukar, Hmm. karena sudah diatur, waktunya sudah diatur, jadi apapun bentuknya kita itu rezekinya akan datang dari pintu manapun, istilahnya kadarnya akan sama saja. Kami persilakan untuk Mas Iqbal untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, menulis langsung praktek. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh,
Pertama yang saya hormati Ibu Ketua Umum PPMN, Bu Nur Badriah ya, dan juga Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu pengawas juga ya. Alhamdulillah ini malam kedua ya kita belajar bareng ya. Kalau kemarin kita belajar teori ya, teori bagaimana menulis artikel populer. Nah, malam ini kita mencoba untuk praktek ya, mempraktek. Jadi kita langsung praktek saja nanti. Jadi saya membuat dua sesi ya. Sesi pertama yaitu inilah memberikan wawasan soal bagaimana cara mengedit tulisan, baik itu artikel maupun buku ya. Tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15 menitan. Nanti kemudian langsung kita praktek menulis ya. Jadi saya harapkan sih, harapan saya gitu ya, Pak Teddy dan semuanya, malam ini kita sudah punya rancangan gitu ya, sudah punya rancangan, sudah punya reng-rengan lah, atau juga sudah mulai nulis-nulis begitu, sehingga tinggal nanti 3 hari ke depan itu sudah finishing begitu ya, sudah beres. Jadi sejak awal kita usahakan sudah beres semua, jadi enak ke sananya gitu kan, tidak tidak nanti tidak menumpuk di akhir, udah mepet baru kemudian kita sibuk gitu ya. Jadi nanti mulai eh, nulisnya dari awal selesai, nanti kita bertahap untuk mengeditnya dan mudah-mudahan sesuai dengan waktu yang untuk nanti pertemuan nanti begitu ya. Baik, saya izin share ya presentasinya. Oke, sudah terlihat ya, Mbak Teddy? Sudah, Mas, sudah. Oke, sip. Ya, panduan mengedit naskah, artikel ataupun buku ya. Jadi malam ini saya coba memberikan ini ya, berbagi pengalaman bagaimana cara mengedit naskah. Jadi apa saja sih yang harus diedit begitu. Jadi harapan saya sebelum nanti dikirim ke saya gitu ya, Bapak Ibu semua mencoba untuk mengedit sendiri dulu gitu ya, self editing gitu ya. Nah, itu untuk memperingan saya untuk dalam dalam mengemas nanti naskah Bapak Ibu semua gitu ya. Editor, saya kira sudah tahu paham ya semuanya. Orang yang mengedit naskah yang akan diterbitkan. Tugas editor adalah mencari kesalahan yang terkait dengan isi buku, kemudian memperbaikinya. Jadi kalau dalam hidup kita tidak boleh mencari kesalahan ya. Seorang editor justru harus mencari kesalahan. Nah, ini bedanya ya. Seorang editor itu harus mencari kesalahan karena untuk kebaikan sebuah buku sebelum buku itu terbit, gitu kan. Saya dulu pernah pengalaman di di penerbit ya, penerbit besar di Jogja, Bentang Pustaka namanya. Di sana saya belajar bagaimana cara mengedit buku yang baik dan ternyata memang luar biasa ya. Sangat sangat jelimet, sangat rumit gitu kan. Dan juga tanggung jawabnya juga sangat besar. Karena apa? Karena Pak editor itu adalah pembaca pertama ya, naskah yang akan dibaca oleh banyak orang. Jadi bayangkan ya. Jadi kalau editornya itu misalkan meloloskan naskah yang ternyata masih cacatnya gitu kan. Nah, itu adalah kesalahan editor juga gitu ya. Kesalahan editor juga gitu. Bahkan ada lelucon gitu kan. Kalau ada buku yang bagus, itu yang dilihat adalah siapa penulisnya gitu kan. Tapi kalau ada buku yang jelek gitu kan, ini siapa sih editornya gitu kan. Jadi tidak dilihat penulisnya gitu. Ini saking beratnya ya tanggung jawab seorang editor gitu kan. Jadi beberapa kasus juga pernah saya dengar gitu kan. Ada buku yang sudah terbit gitu, di toko buku Gramedia itu harus ditarik lagi gara-gara ada kesalahan gitu kan. Ada kesalahan teknis, kesalahan baik terutama isinya, kontennya ya, bukan yang tipe-tipenya. Karena mungkin terlalu ini ya, sensitif barangkali. Nah, yang itu harus ditarik buku tersebut. Jadi bayangkan itu sudah dicetak
ribuan eksemplar. Nah, gara-gara editornya itu abai gitu kan, dan dia tidak meng-cross check, tidak teliti, buku itu harus ditarik kembali. Jadi bayangkan ya, sebuah buku yang sudah diterbitkan sedemikian rupa harus ditarik lagi. Nah, paling tidak ada 6 syarat menjadi editor ya. Yang pertama itu rajin membuka kamus dan thesaurus. Nah, bisa lihat kalau di link ininya ya yang online-nya ya di KBBI lah, paling tidak kita lihat gitu kan. Karena kadang kita sering terlalu percaya diri ya bahwa naskah ini satu kata yang terlalu umum gitu, sehingga kita apa namanya, memaklumi kadang itu kan. Padahal itu ternyata itu tidak baku misalkan gitu kan. Jadi kayak misalkan seperti kata merubah gitu kan ya. Padahal kan arti mengubah yang betul itu kan. Nah, ini sebetulnya guru-guru bahasa Indonesia ya yang paling paham ya. Nah, ini contoh bukunya ya yang bisa dijadikan kitab kitab seorang editor ya. Yang kedua, rajin membaca berbagai jenis buku ya. Ilmiah murni, ilmu populer dan fiksi. Karena sangat penting. Editor itu tidak sekedar punya wawasan dalam mengedit, tetapi dia juga harus mengenal gitu kan, mengenal berbagai buku ya, sesuai dengan bidangnya. Jadi kita misalkan minim ya membaca buku-buku religi, buku-buku agama, tapi kita mengedit buku agama. Nah, itu agak riskan gitu kan. Kita tidak pernah membaca buku filsafat, tapi kemudian kita mengedit buku filsafat. Nah, itu agak riskan. Ya, jadi kita harus usahakan sebelum mengedit naskah yang kita apa namanya ya, yang kita edit itu ya, kita usahakan mencari atau membaca buku-buku yang sesuai, yang relevan dengan yang naskah yang mau kita edit. Prinsip seperti itu ya. Yang ketiga, mengetahui tata bahasa. Jelas ya, harus tahu Pak ini soal tata bahasa. Yang keempat, punya cita rasa bahasa, sense of language. Jadi tahu daya ungkap gitu kan. Bagaimana seorang penulis itu pengungkapannya harus tahu gitu kan, seorang editor itu. Karena dia membayangkan sebagai pembaca pertama. Jadi dia betul-betul harus tahu naskah ini akan dibaca oleh siapa gitu kan. Makanya dia harus punya cita rasa bahasa. Jangan sampai bukunya untuk remaja tetapi bahasanya sangat kaku misalkan ya. Tidak remaja banget. Nah, jangan sampai. Makanya kita harus punya cita rasa bahasa tadi itu. Oleh karena itu sebetulnya mengedit itu lebih kepada seni ya. Seni. Jadi soal cita rasa tadi itu. Nah, kemudian yang kelima, mengetahui tema yang diedit. Nah, jadi punya wawasan yang luas terhadap tema tersebut. Jadi kalau misalkan kita buku pendidikan ya harus tahu gitu kan tentang pendidikan, ya, tentang istilah, sejarah, pemikiran, kebijakan gitu kan. Tanpa wawasan tanpa wawasan editor tidak bisa memberi masukan atau saran soal naskah yang diedit. Gitu. Yang keenam, teliti dan sabar. Nah, ini jelas ya. Jadi seorang editor tuh harus punya sifat teliti dan sabar ya. Karena apa? Membaca naskah mentah itu bisa membosankan. Sudah begitu harus diperbaiki gitu. Maka diperlukan kesabaran. Mengedit juga harus teliti. Oleh karena itu tidak bisa buru-buru. Jadi bayangkan kalau seorang editor itu ya dia harus mengedit setiap harinya naskah gitu kan. Dan naskah itu adalah naskah masih mentah ya, bukan naskah yang udah enak dibaca, bukan. Bukan seperti halnya pembaca menikmati tulisan, bukan. Tapi dia membaca sambil mencari kesalahannya gitu kan, memperbaikinya gitu. Itu kan yang membuat betul-betul sangat ini ya. Wah, pokoknya seperti siksaan lah kata orang begitu ya. Nah, kalau tidak punya passion, kalau tidak punya apanya kesukaan ya dalam mengedit itu betul-betul siksaan karena tidak menikmati justru.
Nah, karena memang harus betul-betul mengeditkan ya, memperbaiki begitu. Kemudian, nah, ini daftar bacaan editor ya. Saya kira ini juga sangat penting untuk dibaca Bapak Ibu ya, untuk memberikan wawasan untuk ketika mengedit sebuah naskah, gitu kan. Nah, sebelum mengedit itu kita harus mengetahui, gitu kan. Katakanlah pra-editing, gitu kan. Pertama itu naskahnya harus lengkap dan final dari penulis, gitu kan. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mengedit naskah ya, usahakan naskah itu harus final gitu, tidak bukan naskah sementara gitu. Kemudian temanya tentang apa, gitu kan. Kalau temanya tidak kita kuasai, lebih baik jangan kita edit ya. Cari aja yang orang yang pandai dalam tema tersebut. Yang ketiga, jenis buku apa dan siapa sasaran pembacanya? Dewasa, remaja, atau kanak-kanak. Kemudian aktifkan track change di MS Word pada saat hendak mengedit ya. Nah, jadi di MS Word itu eh, ada itu kan ya, untuk ketika kita mengedit naskah itu, kalau kita mengaktifkan track change itu ada jejaknya. Ya, ada jejaknya. Nanti bisa dicek aja di MS Word ya, track change dicari. Nah, kalau kita klik di accept di situ, disetujui, maka kita akan mengaktifkan track change itu. Jadi apa yang kita hapus, apa yang kita tambah misalkan ya, itu ada jejaknya. Nah, ini akan memudahkan penulis nanti. Karena bagaimanapun kan editor dengan penulis itu harus akur, harus saling komunikasi. Jadi biar tahu penulis itu mana yang diedit itu, nah maka gunakanlah track yang ini. Ya, jadi sangat-sangat penting juga ini ya, untuk diketahui oleh penulis nanti pada saat mengeditnya. Ada 3 lapis editing. Ada editing ringan, ada editing sedang, dan ada editing berat. Ya, editing ringan itu hanya 2 ya. Memperbaiki kesalahan tik atau ketik ya, atau tipografi. Nah, biasanya ini tidak disengaja ya. Ada kurang huruf gitu kan. Biasanya seperti itu. Kurang kata ya, kesalahan huruf. Atau juga memperbaiki kesalahan berbahasa. Nah, biasanya disengaja lantaran ketidaktahuan. Itu biasanya yang kata-kata yang tidak baku ya, biasanya yang dimasukkan itu. Padahal katanya tadi itu ya, seperti mengubah ya, merubah itu salah itu kan. Tapi yang betul kan mengubah seperti itu. Sekedar, sekadar, nah gitu ya. Nah, biasanya itu kan disengaja karena ketidaktahuan gitu kan. Nah, itu. Itu editing ringan ya. Hanya editing ringan. Editing hal-hal yang masih permukaan lah gitu kira-kira. Nah, ini ada contoh-contoh yang betapa fatalnya ya. Kalau kita kesalahan berbahasa ya kan ya. Berbahasa bisa salah informasinya, bisa fatal akibatnya gitu kan. Nah, ini juga hati-hati ya kalau kita nulis WA gitu kan. Mohon dikunci ya, itu kan mestinya kan disambung ya. Di luar malah disambung. Dijual gitu kan. Yang kedua, editing sedang, memperbaiki kesalahan ketik ya, memperbaiki pesan bahasa dan ditambah memperbaiki kalimat yang belum efektif. Nah, ini bedanya dengan editing yang ringan tadi itu. Jadi editing sedang ini ditambah lagi dengan memperbaiki kalimat yang belum efektif. Nah, jadi bisa saja kalimat itu terlalu panjang, kalimat itu bertele-tele, kalimat itu pemborosan kata, gitu kan ya. Kalimat itu belum jelas. Nah, itu boleh diperbaiki oleh seorang editor, gitu kan. Boleh, ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Sungguh sangat benar-benar beruntung nasib orang itu. Nah, sangat benar-benar, nah itu kan tidak efektif ya. Sungguh beruntung nasib orang itu. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu ya.
Kemudian cross check data juga. Data juga sangat penting ya. Jadi misalkan ada hal yang kita curigai gitu kan, atau kita mendapatkan informasi yang sensitif. Nah, itu perlu dicek gitu kan, datanya itu. Dapat dari mana nih referensinya? Jelas nggak gitu kan? Nama tokohnya, tanggal lahir gitu kan. Harus jelas gitu kan. Cross check gitu. Kemudian nomor 5, memperjelas sebuah kata atau istilah. Memberi penjelasan kata atau istilah yang masih asing. Jadi misalkan ada kata istilah kedokteran misalkan gitu kan. Nah, pembaca umum itu kan tidak tahu gitu kan. Nah, kita selaku editor boleh memberikan penjelasan. Biasanya nanti di footnote ya. Ada penjelasan di situ. Kasih penjelasan. Kemudian editing berat. Nah, editing berat ya. Selain tadi editing ringan, sedang dan berat, nah, tambahannya apa? Menambah gitu kan, atau mengurangi sebuah paragraf atau kalimat agar lebih jelas dan efektif. Jadi bahkan dalam editing berat ini, misalkan ada tulisan yang belum begitu lengkap ya pembahasannya, maka seorang editor boleh memasukkan paragraf gitu kan, ditambah gitu ya, boleh memasukkan kalimat-kalimat agar bisa lebih jelas lagi gitu kan. Kemudian menulis ulang malah ya, boleh menulis ulang dan menata kembali sebuah tulisan. Ini editing berat, lebih berat lagi ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, dari naskah yang pernah saya edit ya. Jadi yang warna merah itu saya menggunakan track change. Itu ada tambahan ya, yang kemudian tambahan. Ada itu di tambahan, terus di bawah ya. Jadi pakai spasi, terus saya coret begitu. Ada yang tambahan seperti itu. Nah, ini adalah editing berat biasanya. Kita harus membaca ulang berkali-kali ya, agar betul-betul naskah ini mengalir dengan bagus ya, enak dibaca. Ini lebih berat lagi ininya, mengeditnya ya. Tuh. Bahkan ini banyak sekali dihapus gitu kan. Dihapus karena terlalu bertele-tele ya, atau tidak begitu signifikan dengan pembahasannya misalkan gitu kan. Nah, itu boleh gitu kan. Tapi tentu ini nanti harus diperlihatkan kepada penulisnya agar penulisnya tahu, oh iya, nanti bisa jadi penulisnya tidak terima juga gitu kan, apa yang telah kita edit. Nah, disinilah kita perlu membangun komunikasi dan kita menggunakan argumentasi kita bahwa kenapa ini harus dihapus, kenapa harus ditambah. Kita harus bisa menjelaskan kepada penulisnya, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang merah ini adalah tambahan dari editor ya. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita tidak punya wawasan ya yang kita edit ya, kita tidak bisa menambah gitu kan. Padahal ini perlu ditambah misalkan. Nah, jadi di sinilah pentingnya kita punya wawasan tema yang kita edit ya. Gitu. Nah, ini tambahan ya. Nah, ini juga saya kira ini juga penting juga untuk pada saat kita menulis nanti ya. Menyusun kalimat, usahakan kalimat itu pendek-pendek ya. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Jadi ukurannya adalah kita membaca dengan disuarakan misalkan. Kalau kita membacanya dengan capek, berarti itu terlalu panjang. Nah, maka kita penggal. Kita bisa dibuat 2-3 kalimat misalkan, karena terlalu panjang. Ya. Kemudian hindari kalimat yang tidak efektif, seperti pemborosan kata. Contohnya, minggu kemarin banyak para pegawai yang melakukan demonstrasi. Nah, banyak para pegawai, banyak para, ini itu kan pemborosan kata ya. Nah, pilih salah satunya saja. Karena kalau sudah para itu pasti banyak gitu kan. Pasti lebih dari satu gitu kan. Nah, oleh karena itu pilih salah satunya saja. Kemudian menyusun paragraf ya. Kita sudah paham apa itu paragraf ya, ada penjelasan juga di situ gitu kan.
Jadi ada satu topik ya, kemudian topik itu dikembangkan ya diperjelas sehingga menjadi satu paragraf. Nah, bagaimana cara mengembangkan sebuah tulisan? Nah, melihat kata-kata kunci ya, kata kunci yang kira-kira bisa dikembangkan. Nah, ini biasanya ketika kita menulis itu suka blank ya. Suka bingung pada saat kita menyelesaikan satu paragraf. Apalagi nih yang mau kita tulis. Nah, kita lihat tadi ya paragraf itu tersebut. Ada nggak kata kunci yang bisa kita kembangkan? Nah, kata kunci itu bisa dibuat paragraf selanjutnya. Entah itu mungkin soal penjelasan, soal contoh gitu kan ya. Contoh-contoh yang terdapat dari paragraf sebelumnya yang membutuhkan contoh misalkan atau apa itu terserah gitu kan sesuai dengan kata kunci yang kita dapatkan di paragraf tersebut. Nah, begitu kalau saya seperti itu cara mengembangkan sebuah tulisan sehingga tulisan tersebut terus berkesinambungan mulai dari prolog, dari mengembangkan tulisan sampai epilog biasanya berhasil gitu kan dengan cara melihat kata-kata kunci tersebut begitu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, sebelum kita praktek. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari Ibu Ketum ada yang mau disampaikan. Ya, Saya terima kembali kasih. ke Pak Teddy. Ya, silakan Pak Teddy. Luar biasa Mas Iqbal ya. Eh, ini ya saya pernah mengalami juga ya Mas Iqbal waktu kita melaksanakan gelis ya pada saat kita dibekali oleh para master coach termasuk salah satu itu Mas Iqbal juga. Setelah kegiatan Sagu-Sagu Solo kita itu istilahnya ada pelatih ya, habis itu kita itu langsung terjun secara otodidak ya langsung ke sekolah-sekolah dan literasi sekolah kan produknya buku ya Mas ya, dan itu saya merasakan kan jadi timnya Uni EPI dan berkunjung, kemudian buku itu dicetak dan lanjut yang ngedit supaya hemat cetak, Mas ya kita ngedit sendiri. Saya tuh kayak rasanya mau copot pinggang karena saya editing berat gitu. Yang parahnya ada istilahnya ada titik yang dispasi, di yang masih kacau, kemudian ada kalimat yang tidak efektif. Kemudian seperti juga saya akan nambahkan ada kalimat yang tidak istilahnya antara paragraf itu tidak tersambung gitu ya. Terpaksa seperti yang kata Mas Iqbal itu ada kata supaya paragraf 1, paragraf 2 itu tersambung, senyawa gitu ya. Nah, jadi istilahnya luar biasa. Yang terkadang ada parahnya lagi, ada naskah yang benar-benar kacau balau, yang sepertinya itu seperti tugas siswa yang digabung jadi satu, resep masakan. Waduh. Yang lucunya itu, yang saya sampaikan ini mau ketawa itu ya, yang lucunya itu naskahnya itu cara membuat es teh. Siapkan teh, celupkan ke air panas, masukkan es, jadilah es teh. Itu mentornya Uni EPI. Uni mana Uni itu? Apa Kami Ted? Pribadi. Pusing kan, pusing. sampai hari ini rasa banget Mas Iqbal ya, pinggang rasanya mau copot ya. Akhirnya untuk gelis sesi kedua itu Bu Marlinda yang turun. Marlinda sini saya tobat gitu ya. Bu Marlinda, Bu Eka, Bu Liana dan Bu Uzaimah yang senama Bu gitu ya. Janti. Bu Janti satu. Bu Uzaimah yang senama itu. Nah, turun Bu Uzaimah dengan Bu Liana, kemudian Bu Marlinda kemarin dengan siapa ya? Bu Eka ya rasanya ya. Bu Janti, Bu Eka. Nanti ya. Pak Edi. Oke, itu luar biasa ya. Bapak Ibu, apakah ada yang mau disampaikan? Sepertinya raise hand, Bu Ketum. Silakan Bu Ketum. Bagi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh di room chat-nya. Dipersilakan Bu Ketum, ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Ketum. Baik, terima kasih Om Teddy. Terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menegaskan ulang kembali tentang tujuan pelatihan ini apa, kemudian akan bagaimana gitu ya, supaya nanti teman-teman yang hadir juga tahu arahnya seperti apa. Sudah disampaikan belum oleh Om Teddy kemarin? Sudah, tapi belum ada penegasan karena kayak pesertanya berubah-ubah nih, Mbak Bu Ketum. Kayaknya belum konsisten gitu ya.
Nah, makanya. Nah, jadi saya tegaskan kembali karena memang apa namanya hasil dari penelitian, hasil dari diskusi ini yang 2 malam ini ya, pelatihan ini akan menjadi buku, begitu kan? Jadi inginnya yang hadir ini memang yang siap untuk di kegiatan jonggol nanti. Karena insya Allah bisa jadi juga Mas Iqbal kita hadirkan gitu kan untuk bedah bukunya gitu. Jadi ingin saya 2 hari ini kan pelatihan teorinya gitu kan. Nah terus nanti teman-teman mengaplikasikannya dalam waktu 1 minggu ini misalnya. Kita tentukan maunya apa-apa begitu kan. Nah terus nanti tetap proses teman-teman menulis di 1 minggu. Kemudian ada waktu sekitar 3 hari Mas Iqbal bisa edit, lihat, kemudian langsung naik cetak. Jadi nanti di akhir September tanggal 23 itu memang sudah ketemulah bukunya di sana. Peluncuran buku sekaligus bedah buku gitu tuh. Inginnya kan seperti itu. Jadi langsung dapat bukunya di sana sebagai tiket di kegiatan itu juga gitu. Ingin saya sih seperti itu. Jadi yang namanya pelatihan bukan cuma pelatihan terus nggak ada ujungnya gitu. Karena memang dari awal kan dari zamannya sagu-saku kan kita seperti itu ya. Inginnya gitu sih teman-teman. Jadi dapat ilmunya, bukunya dapat, terus kita bedah buku, temu penulis begitu. Jadi nanti langsung ketemu dengan Mas Iqbal langsung di sana. Kemudian nanti juga ada materi dari Master Edi. Sengaja Mas Iqbal, Master Edi itu nggak saya taruh di daring. Master Edi sih kepinginnya gini, ayo Bu Nurbat, kita daring dulu gitu kan, daring, terus nanti bukunya jadi di sana. Ya boleh juga sih sebenarnya kalau emang teman-teman mau untuk dapat ilmu nambah lagi gitu ya. Cuma memang bukunya harus jadi, tapi nanti di sana Master Edi tetap ngasih materi tentang kepenulisan. Master Edi tuh keren. Master Edi juga bukunya diterbitkannya di Mas Iqbal juga. Nah, jadi saya inginnya seperti itu, teman-teman. Eh, teman-teman mau ngangkat tema tentang apa? Jadi bisa kita kelompokkan. Memang betul antologi itu tidak ada nilainya, nggak ada nilainya untuk diangkat kredit. Tetapi kalau teman-teman mau antologinya diri sendiri gitu, boleh. Kalau mau antologinya melalui maksudnya sesuai dengan yang pelatihan PPMN, tapi kita bagi misalnya tema apa gitu. Terus nanti satu buku itu ya 4 orang ya, Mas Iqbal ya. Ya, kalau mau seperti itu. Tapi kalau misalnya kayaknya berat betul, bukan waktunya cuma dalam bulan ini. Ya sudah, ya nggak apa-apa. Berarti antologi yang biasa aja, tetapi nggak ada nilainya nggak apa-apa kan. Hitung-hitung, ngerame-ramein buku karya kita aja. Boleh juga. Cuma nanti yang sertifikat yang dinilainya bukan sertifikat karya inovatif, tetapi sertifikat kegiatan pelatihan yang 1 nilainya untuk guru. Gitu teman-teman ya. Jadi harapan saya, harapan pengurus, harapan Mas Iqbal juga, hasil dari kegiatan ini menjadi tulisan. Tulisannya dibukukan dan kita jumpa langsung di Jonggol. 2 hari di sana, rencananya hari Jumat malam Sabtu itu kita sudah materi full. Hari Sabtunya juga kita materi, gitu ya, sampai zuhur. Setelah zuhur kita kunjungan, kemudian bermalam di puncak, hari minggunya kita team building, terus langsung pulang. Gitu. Gitu teman-teman. Ya, udah itu aja sih, sekadar menginfokan ke teman-teman. Emang betul tuh, Mas Iqbal. Kesalahan-kesalahan tuh saya gregetan juga nih. Ngaku aja penulis ya kan. Tapi saya juga capek ngoreksinya kan. Dari di sebagai awalan, di kata depan masih nyambung. Udah gitu, sekedar jadi masih sekedar bukan sekadar. Udah gitu praktek harusnya praktik. Yang kecil-kecil kayak gitu tuh capek ngebenerinnya. Tetapi ya itulah. Jadi harus banyak-banyak pelatihannya. Nanti kapan-kapan setelah kegiatan dari Jonggol kita aktifkan kembali ya Mas Iqbal ya menulis secara online-nya. Jadi nanti ngumpul hitung-hitung nabung tulisan untuk buku karya sendiri gitu ya. Itu sih Mas Iqbal, semoga siap menemani dari karya fiksi dan non fiksinya supaya nanti Permenpan RB nomor
16 tahun 2009-nya itu segera dipenuhi. Itu aja sih. Maaci semuanya. Saya kembalikan ke Om. Kasih Bu Ketum yang luar biasa, semangatnya menggugah. Kalau mau ke puncak udah nggak sabar lagi Mas Iqbal kita ya. Kita muncak. Ada Bu Huzaimah atau yang senama ini ya. Kami ini ada dua Mas Iqbal, nama Bu Huzaimah ini sama-sama aja, sama-sama sosok yang luar biasa ya. Satu dari Lubuk Linggau, satu lagi dari Muara Enim ya, guru saya ya, Bu Haja Huzaimah juga senama sama namanya gitu Mas. Silakan Bu Zaimah yang sudah raise hand. Oh, PPM Pusat ya, berarti bunda kita ya. Silakan Bu Zaimah. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf nggak bisa on cam. Saya masih di jalan menuju ke rumah. Takutnya nanti sinyalnya terganggu. Gini, Mas Iqbal gini ya. Jadi salah satu kelemahan memang ketika kita sudah menulis itu memang di editing. Jadi maksudnya gini, mungkin nggak Mas Iqbal bagi loh gitu. Ada nggak sih aplikasi-aplikasi editing yang dimungkinkan untuk kita pakai gitu. Jadi ketika kita kirim naskah tuh ya katakanlah bisa 75% udah fit gitu kan. Kayak kata Bu Ketum tadi, memang beberapa kata yang seharusnya baku, tapi karena ini sudah jadi budaya verbal ya, eh, kadang bukan tidak digubris, tapi memang terlewatkan karena memang itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Ya yang jelas memang kelemahannya itu sulit membuka kamus gitu. Nah sekarang ada nggak sih Mas Iqbal mungkin ada aplikasi yang saat ini sebenarnya eh, banyak ya aplikasi yang bisa membantu untuk seri editing gitu, terutama untuk me- menyempurnakan beberapa kata atau mungkin paragraf dan sebagainya. Itu aja sih Mas Iqbal ya, karena mungkin memang kita sudah harus menuju era itu gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar eh, membangun ide, menulis, tapi juga mungkin bisa menggunakan tuntutan-tuntutan layanan perkembangan teknologi gitu dalam tulisan kita gitu. Nah, ini penambahan ilmu yang luar biasa menurut saya untuk kita yang ya lama di daerah Mas Iqbal. Terima kasih, itu aja mungkin Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Mas. Saya mau Oke. nih, pertanyaannya panjang banget, langsung Mas Iqbal aja yang jawabnya. Ya Bu, terima kasih. Jawabnya dikit Pak ya, jawab. Ya, untuk editing ya, aplikasi editing, sepertinya sih ada Bu ya, ada ya. Tapi saya belum pernah nyoba ya, belum pernah nyoba. Bahkan di Word sebetulnya udah ada, cuman bahasa Indonesia saya nggak tahu ada nggak ya. Kalau bahasa Inggris ada ya, bahasa Inggris itu kan. Yang MS Word, Office yang 365 itu kan ada ya, editor tulisannya. Nah itu bisa dicek, cek spelling, grammar gitu kan. Tapi itu bahasa Inggris ya. Nah saya belum ngecek apakah ada bahasa Indonesia apa enggak gitu kan. Nah cuman itu kan baru dari sisi yang teknis ya, yang typo-nya ya, gitu kan, yang soal kesalahan bahasa gitu kan. Tapi soal bagaimana cara mengefektifkan kalimat, membuat paragraf yang baik seperti apa gitu kan. Nah, itu saya kira sulit ya untuk mencari aplikasinya. Karena itu lebih kepada seni gitu Bu ya. Lebih kepada seni, lebih kepada sense, soal rasa berbahasa kita. Nah, apalagi kita memperuntukkan naskah ini untuk siapa pembacanya gitu kan. Nah, itu kan kita tidak bisa mewakilkan hal itu kepada aplikasi gitu kan. Jadi itu murni kemampuan kita ya selaku editor ya ketika menangani sebuah naskah. Jadi
itu memang butuh jam terbang, butuh baca buku yang banyak ya dengan tema-tema yang kita edit begitu. Jadi lebih kepada ini ya, seni gitu Bu, seni. Jadi semakin kita banyak membaca kan, semakin kita juga punya bayangan ketika mengedit sebuah naskah gitu kan. Oh, ini sepertinya apa yang efek seperti ini gitu kan. Ini perlu ditambah nih gitu kan. Sebelum kalimat ini perlu ditambah biar ada perantara misalkan, biar ada jembatan ya, agar tidak langsung kepada pembahasan. Nah, itu kan kita butuh membaca ulang berkali-kali gitu kan. Membaca apa namanya tema tersebut gitu kan, sehingga kita bisa masuk kepada eh, naskah ya, sehingga naskah itu bisa kita persembahkan ya kepada pembaca dengan baik begitu Bu. Begitu Bu ya. Oke, Mas Iqbal. Boleh nggak nambah nih, Pak Teddy? Silakan Bu. Kayaknya nggak Iya. ada yang mau bertanya karena pesertanya tambah lama tambah dikit gitu. Ini Mas Iqbal, eh, ini saya berpikir untuk siswa-siswa saya nih. Ini sekedar sharing, artinya menurut Mas Iqbal gimana sih? Saya ketemu ada aplikasi AI GPT yang bisa dikerjakan di Microsoft Word langsung Google Dokumen maksud saya. Iya. Di situ kita hanya menuliskan judul lalu artikelnya muncul gitu. Nah, untuk membangun pembiasaan menggugah ide aja, layak nggak sih saya berikan ke anak-anak saya gitu, ke siswa-siswa saya. Kalaupun layak, artinya bagaimana sih kita menyikapi? Karena sekarang kan AI itu sendiri udah punya aplikasi-aplikasi untuk melihat apa masalah plagiatnya gitu. Nah, jadi dari kacamata Mas Iqbal yang memang dunia menulisnya udah luar biasa lah saya katakan ya. Kelayakan, ada nggak sih kelayakannya kalau saya mencoba untuk ya sekedar untuk membiasakan mereka membangun ide aja karena di situ judul gitu. Karena saya anggap memberikan judul itu juga adalah ide gitu. Betul. Jadi saya punya rencana untuk membukukan artikel-artikel dari siswa saya yang collab nanti setiap jurusan gitu. Tapi dari kacamata materi yang saya ajarkan gitu kan. Nah, gimana nih Mas Iqbal terkait aplikasi yang saya maksud? Terima kasih Mas Baik. Iqbal. Oke Bu. Wah, menurut saya bagus Bu ya. Bagaimanapun kita tidak bisa menghindar ya dengan fenomena AI ini, adanya ChatGPT juga. Justru menurut saya itu kita jadikan sebagai sarana gitu ya, sarana kita membantu dalam kepenulisan. Jadi tinggal bagaimana kebijakan kita ya, kebijakan kita dan juga cara apa ya, menyiasati gitu, menyiasati satu sisi itu menjadi pembantu kita ya ini. Sisi lain juga kita harus waspada gitu kan, agar jangan sampai kita justru termanjakan, bahkan kita tidak menulis bahkan gitu kan ya. Iya. Hanya sekedar kita menyuruh AI untuk menuliskan gitu, kita tidak nulis. Nah, mungkin dalam bayangan saya ya, saya akan memberikan oke, misalkan kita cari idenya dari AI gitu ya, dari ChatGPT atau Google Doc gitu ya. Tetapi temanya gitu kan, temanya kita yang cari yang kira-kira itu diangkat dari kisah nyata kita, Oh, siswanya gitu kan, oh gitu ya. berdasarkan basisnya basis pengalaman, experience. Nah, Iya, iya. itu saya kira sangat sulit ya untuk diplagiasinya. Menurut saya seperti itu, Bu. Oh gitu. Besarannya ya. Makasih loh Mas Iqbal. Iya, Bu. Aku Siap. udah mikir gimana nih gitu ya. Ya makasih. Karena memang luar biasa sih. Kita tinggal
caplok Betul. aja gitu kan, karena kerjanya Betul. langsung di Google Dokumen gitu kan. Iya, Atas sarannya terima kasih loh Mas Iqbal ya. siap, Bu. Insya Allah doakan saya bisa menyelesaikan Amin, amin. Luar cita-cita saya biasa ya. ya Bu Haja ya. Kalau saya pribadi pernah membuat Ya. PTK satu malam lewat ChatGPT, tapi itu tadi sih dari segi seninya Mas Iqbalnya nggak dapet ya. Iya, Karena apa? Terkadang ada beberapa kata yang harus kita benar-benar jeli ya. Dimana semalam saya selesaikan dokumennya, malam berikutnya itu saya harus memilah-milah mana yang layak dan enggak gitu ya. Ya karena itu ada merupakan untuk istilahnya tugas orang lain, ya saya easy going aja sih sebenarnya ya, hanya membantu teman gitu kan, bukan untuk istilah dokumen pribadi saya sendiri. Kalau saya pribadi saya sifatnya agak perfeksionis, saya menghindari ChatGPT apa katanya udah gimana itu yang benar yang disampaikan Mas Iqbal tuh. Pada saat kita menulis apa yang telah kita lakukan, refleksi diri yang telah kita lakukan, itu merupakan istilahnya kalau dites paraphrase atau istilahnya yang plagiator ya, itu nggak akan kena karena gaya bahasa kita itu punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kita punya istilahnya, kita itu punya keistimewaan masing-masing, punya ciri khas masing-masing, dan tidak akan istilahnya tidak akan terbaca plagiatornya, itu nggak akan terbaca. Baik ya Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Ini pesannya udah mulai menurun, Cak. Ya Mas ya, kayaknya ya. Itu kadang kan kami ini gimana ya Mas ya, terkadang mau menantang, menarik kayak ulur-ulur kayak gini, ujung-ujung ya rame di awal, slow lagi gimana ya. Terkadang untuk mendapatkan yang orang-orang benar-benar konsistensi untuk menjadi seorang penulis atau motivator agak susah karena guru atau pegawai. seleksi alam, Pak. Iya, seleksi alam. Ya, Kalau kemarin sampai ke jadi 57, Om sekarang Teddy, 33 gitu. Om Teddy dan semuanya nggak usah pusing. Benar, seleksi alam. Orang-orang yang kuat itu akan selalu bertahan. Akar-akar yang kuat itu akan selalu menguatkan pohon dan buahnya. Jadi buah-buah yang segar itu akan tetap di pohonnya, dan buah yang layu akan sendirinya jatuh berguguran. It's okay. Memang orang pilihan itu hanya beberapa. Jadi gitu. Jadi kalau aku sih prinsipnya dari dulu seperti itu ya. Nggak pernah meminta, nggak pernah memaksa. Yang mau eksis kan diri mereka sendiri. Yang mau naik derajatnya juga diri mereka sendiri gitu kan. Yang bakal terkenal kemana-mana juga diri mereka sendiri. Yang bakal keliling kemana-mana juga dapat ilmunya banyak mereka sendiri. Jadi it's okay. Kita hanya media, memediasi. Jadi ya udah, is okay. Ya, Thank you Bu semangat. Teten, semangatnya. Maaf ya hari karena aktivitas yang lewat padat, kemudian ada banyak permasalahan dari status media sosial saya yang kontroversi ya. Mas Iqbal ya, kadang-kadang kita tuh penulis ya, penulis ini terkadang orang lain akan memaknainya negatif, padahal kita itu penuh kejujuran ya apa yang kita rasakan. Tetapi orang awam menilainya itu sesuatu yang frontal, sesuatu yang menghujat, atau bisa dikatakan bisa sampaikan ngarah ke kriminalitas ya, agak berbeda ya. Karena kenapa seorang penulis sepertinya Rocky Gerung ya, seorang pemikir seolah-olah akan menghabisi orang gitu ya, padahal dari segi ilmiah itu hal yang suatu yang biasa ya. Maka ada raise hand yang ketiga, Ibu Sri Wahyuni. Silakan Bu Sri. Sebelum kita ke sesi kedua ya, Ibu Sri sebagai penutupnya. Silakan Bu Sri. Sri Wahyuni. Open mic-nya Bu Sri masih di mute ini. Ya mungkin nggak sengaja ya raise hand-nya ya. Oke, lanjut ke sesi 2 Mas ya. Lanjut, Pak Teddy. Oke, siap. Silakan Mas. Sesi Nah, kedua. itu Bu Sri sepertinya udah Oke, Bu Sri. open mic. Ya. Oh iya. Ya. Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bukan bagian dari PPMN Pak ya, dan Bu Nurbat, tapi pernah saya mengikuti apa namanya program PPMN itu dulu tahun berapa ya. Cuman setelah itu saya mau jadi anggota PPMN biar kita berkarya di PPMN gitu, ikut berkarya.
Tapi sampai sekarang kayaknya tidak ada yang merespon gitu. Gimana Oke. ya biar kita masuk Eh, jadi Ini Bu anggota Sri ya, komunitas? kita dibuka jonggol itu untuk semua orang. Jadi kalau Bu Sri mau gabung, ya nggak harus jadi anggota. Dan kita Ya, nanti, betul. Oh, nanti gitu. ketemu ya. Nah, alhamdulillah nih Bu Sri ketemu juga ya jalannya untuk Iya, kemarin iya. ya. Ini Iya. memang benar kita ini kemarin tahun apa kita ketemu ya di Lombok ya. Ya, iya, Nah, iya di kita Lombok ketemu yang di di Lombok. Pendopo itu. Memang luar biasa itu yang ingin gabung di PPMN itu bukan cuma Bu Sri. Iya, iya. Udah banyak. Mungkin kalau saya gabungkan sudah ribuan karena di satu daerah aja setiap kita kegiatan 200 orang. Ya kan? Itu satu daerah. Mas Iqbal tahu lah gimana kita ya sepak terjangnya ya. Nah, jadi kalau beberapa provinsi aja udah gabung udah ribuan. Nah, ini permasalahannya. Yang membackup kita juga besar, Mas Iqbal. Pak Anies Baswedan yang membackup kita itu. Terus yang nyiapin apa namanya web yang untuk triliunan orang juga udah siap. Cuma kita tuh dikasih web uji coba suruh nulis. Nggak ada yang nulis karena kita itu memang banyak yang mau jadi anggota nih nunggu satu orang yang buat web ini. Nggak juga jadi itu webnya. Nah jadi sekarang gini Kak Sri. Iya. Silakan daftar di daerah dan wilayahnya. Nanti pendaftarannya masuk ke daerah dan wilayahnya. Nah ini mau kita matengin di jonggol nih nanti. Jadi kalau Kak Sri mau datang, bisa kita kasih posisi untuk pengurus inti nih ya, untuk di daerah dan wilayahnya. Jadi itu kita mau revitalisasi ke pengurusan juga. Kan sudah berapa, udah hampir, udah setahun lebih ya, setahun lebih kita revitalisasi yang nggak berkembang, itu kita buang-buang tuh pengurus yang nggak berkembang. Sayang, sayang yang mau tumbuh. Jadi yang nggak berkembang kita buang, kita buang. Kita mah kayak model Bung Karno deh, nggak perlu 100 orang tua yang nggak, maksudnya nggak perlu orang ribuan juga yang nggak berpengaruh. Cukup 10 orang kalau emang ini kuat, itu aja kita gerakin. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang ada di sini yang pengurusnya nggak jalan, siap-siap terbuang karena percuma ada di SK kita. SK-nya mah jadi untuk apa ya? Untuk naik pangkat, SK-nya untuk jadi narasumber internasional dan nasional, SK-nya untuk S2. Aduh, saya merekomendasi teman-teman itu ya, tanda tangan pakai SK segala. Udah pada naik S2, S3 mah lupa. Ya. Nah, jadi itu teman-teman bisa jadi fasilitator, kemudian pengajar praktik CGP itu pakai sertifikat saya loh. Elang gaya banget. Sertifikat PPMN loh. Ya. S2, S3 gratis pakai sertifikat PPMN. Jadi ini salah satu sampai di woro-woro saya salah satu keliling. Nah, Cak Firman tuh salah satu jadi trainer nih Mas Iqbal, trainer internasional bahkan di prakerja beliau dipakai nih. Sekarang uangnya udah banyak nih Cak Firman dan beliau jujur mengakui karena PPMN. Nah, jadi beliau ingin apa namanya? Ingin ikhlas gitu menggerakkan PPMN karena sudah merasa betul-betul momennya itu the golden event untuk dia gitu ya. Jadi itu Asri, jadi semangat untuk memajukan PPMN, nanti daftar langsung ke Ya, tetap stay di grup calon peserta Di jomblo workshop gitu. yang dulu ya, grup yang dulu. Makanya saya lebih intent di ada KLM namanya Komunitas Lombok Menulis, di situ aja. Saya aktif antologi, kalau untuk antologi sekedar antologi, tapi kan kita mau berkarya yang lebih gitu. Mungkin ya, betul. Ini aja, minta gabung grup dengan Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi yang Karena ini juga grup yang baru Lombok kemarin saya keluar, soalnya ada yang undangan-undangan yang ngehack itu tuh kartu apa sih bank ya. Makanya saya keluar. Itu aja ya. Iya. Ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang baru gabung kayak Pak Karwandi ini CGP saya ya.
mungkin bisa berlanjut menjadi PP dan berlanjut menjadi fasilitator ya nanti ke depannya. Bagi yang baru bergabung di webinar PPMN atau belajar online hari ini, tidak usah ragu ya. Walaupun belum anggota, kami membuka diri untuk bebas bergabung siapapun. Mau siswa pun tetap boleh bergabung, tapi istilahnya tidak ada syarat apapun untuk kejonggol. Yang penting syaratnya minimal menulis antologi bersama Mas Iqbal Dawami. Itu aja sih sebenarnya Mas ya. Kita itu perlu bukti. Kalau kita itu mengaku penulis, harus ada tulisan. Tulisannya ya harus update, yang terbaru. Itu yang kami minta tuh sebenarnya. Maka saya bilang, jika memang nanti berproses itu hanya 20 orang, ya Mas ya, artinya udah satu buku udah bisa gitu ya. Istilahnya kalau dia 1000 karakter, 1000 kata gitu. Jadi kita fokus ke 20 orang yang hadir ke Jonggol di situ. Istilahnya malah bisa ke puncak bareng-bareng kalau orangnya sedikit gitu. Sebenarnya peserta kita batasi 100. Karena kalau kebanyakan ya ribet juga ya. Nah, kalau kemarin tuh pernah pengalaman ya Mas Iqbal, kita buat kegiatan 1000 penulis di Perpusnas Expo 2019. Saya 3 jam full hanya di ruang kepala Perpus menandatangani, membuka lembaran tanda tangan SPPD. Saya masuk acara belum mulai, saya keluar acara udah bubar. Aduh, rasanya gimana gitu Bu Ketum. Gitu aja ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke sesi 2 Mas ya. Kasihan, maaf ya Om Teddy. Semua orang itu mencari panggung di situ. Pak Teddy yang punya panggung malah saya cari-cari nggak ada. 1000 penulis itu nangis pada saat saya menyampaikan sambutan. Om Teddy saya panggil-panggil nggak ada, coba. Nggak taunya lagi nanda tangan itu. Suruh siapa? Nah, udah. Sampai selesai Bu Ketum, ada yang marah-marah, SPPD-nya hilang. Ya Allah, saya ini menghadiri kamu 24 jam, gila saya pikir. Oke, curhatnya nanti kita lanjut. Silakan, Oke, silakan. lanjut maksimal ke sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan sesi yang luar Aduh, Pak biasa. Teddy. Silakan buka-buka laptop jikalau ada tulisan yang sudah ada, Bu Sri, ada antologi atau apa gitu ya. Nah, bebas ya, apapun bentuknya nanti kita golong-golongkan sesuai dengan tema tulisannya. Jikalau ada cerpen bisa bersama dengan saya, gitu ya. Masih banyak, kayak sudah banyak stok cerpen Oke. nih gini. Kalau untuk nulis yang serius-serius banget, kayak sebenarnya saya itu pernah sudah ada kepikiran tentang coaching klinik ya, coaching klinik untuk supervisi akademik. Tapi kayaknya otak saya lagi ngeheng banget gitu. Jadi saya akan ngambil stok-stok yang sudah ada sajalah gitu. Itu Iya. yang sudah ada ya. Belajar sama dengan Uni EPI, Kak Yan, kemudian ada juga sebenarnya kalau antologi dengan Mas Iqbal itu saya itu sebenarnya naskah awal tuh Mas, naskah awal, kemudian yang literasi sains itu sebenarnya mau saya jadikan buku tapi gagal karena kesibukan. Kemudian untuk yang WA di Guru Mantul itu saya jadikan istilahnya pendahuluan pada saat seminar nasional di pendidikan kimia. Itu luar biasa Mas, itu naik pangkat semua itu. Pada saat Mantap. mau istilahnya ada apa ya, monep guru sertifikasi, ya kami dengan bangga membawa buku dari Mas Iqbal, guru penggerak dan guru mantul itu, oh kami ada buku ya. Walaupun antologi itu rasa percaya dirinya luar biasa Mas. Walaupun tulisan tuh hanya ada berapa lembar gitu ya, luar biasa banget gitu. Jadi makanya saya itu kangen dengan Mas Iqbal ya, terobosan-terobosan barunya karena dia sudah banyak ownernya. Jadi saya telepon pagi-pagi, alhamdulillah Mas Iqbal di subuh itu ternyata sudah banyak aktivitas ya, siap-siap mau beraktivitas. Kemudian kita mengajak Mas Iqbal itu dengan harga yang murah banget sebenarnya ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya pada saat ini ya, artinya saya tuh nggak minta gratis sama Iqbal karena menghargai profesionalitasnya. Ini harganya murah banget ya. Padahal Bapak Ibu kalau mau jadi minta mentor Mas Iqbal secara pribadi itu harganya 2 juta minimal gitu ya. Kita buka-bukaan aja Mas ya, supaya kita itu istilahnya saling menghargai secara profesionalitas. Ini sangat menyayangkan ya Bapak Ibu pada saat kita buka ya kesempatan ini. Ini ada di chat, ada pertanyaan ya. Bolehkah menulis story-nya dalam bahasa Inggris? Bisa aja Mas ya. Ayo Mas Iqbal, tumpahin terus ilmu kepenulisannya, ditunggu malam ini, yuk silakan.
Lanjut Mas ke sesi kedua. Oke. Sekaligus menjawab pertanyaan di kolom chat dari Ibu Marlinda. Oke. Ya, sebetulnya kalau bisa sih ya malam ini kita sudah punya minimal sudah punya rancangan gitu ya Pak ya. Rancangan untuk dikembangkan menjadi tulisan gitu. Nah, jadi tadinya seperti ini saya praktek menulis artikel populer. Nah, durasi 1 jam itu sudah selesai sebetulnya kalau kita sudah punya bahan ya. Jadi seperti ini ya. Yang pertama cari ide dari 6 hal ya, lalu pilih salah satunya. 6 hal itu yang saya sampaikan kemarin tuh ya. Jadi bisa soal pengalaman membuat metode mengajar mapel secara kreatif dan inovatif. Atau juga bisa pengalaman menggerakkan budaya membaca dan menulis di kalangan siswa atau guru. Atau bisa juga mengantarkan siswa bisa berprestasi. Atau mengantarkan siswa berjiwa sosial dan berempati. Kemudian juga menjadikan siswa kreatif dan inovatif. Atau yang terakhir, menjadi guru berprestasi. Nah, jadi tinggal pilih aja salah satunya, mana kira-kira yang mau diangkat jadi tulisan, gitu kan. Dan saya yakin di antara 6 ini kan Bapak Ibu punya pengalaman sebetulnya ya. Tinggal apa nih yang kira-kira mantap, yang betul-betul masih ingat ya, di ini dalam memori sehingga mudah untuk dituliskan. Nah, kalau sudah punya itu tinggal ditulis gitu kan. Jadi satu Mas tolong digeser judulnya Mas, judul di awal Mas, saya belum screenshot. oke. Saya branding di Facebook. Judul di awal Mas. Ini ya Awal-awal lagi Mas. awal. Oke ya. Udah Mas. Ya. Nah, harus ada wajah narasumber yang ganteng gitu. Udah. Nah, kemudian yang kedua yang ini ya, tulis judul dan bagian prolog. 20 menit itu sudah cukup gitu kan. Kita tinggal yang tadi itu 10 menit itu mencari ide ya, kemudian 20 menit kemudian kita membuat judul dan membuat prolognya ya 20 menit dan kemudian setelah itu prolog selesai lanjut tulis bagian mengembangkan tulisan ya 20 menitan. Setelah itu tulis bagian epilog 10 menit. Jadi sekitar 1 jam sudah selesai sebetulnya ya. Nah, dari sini kemudian tinggal bagaimana kita membaca ulang berkali-kali ya sambil diperbaiki hingga merasa bagus tulisannya. Nah, di sini juga ini di sinilah kita mempraktekkan soal ilmu editing tadi itu ya. Jadi sebelum dikirim ke saya, usahakan Bapak Ibu membaca ulang ya berkali-kali ya. Kalau bisa disuarakan ya, dibaca dengan bersuara. Nah, biasanya lebih ini nanti lebih tahu kan ininya apa namanya rasa bahasanya. Oh ini harus koma, ini harus titik, oh ini kepanjangan kalimatnya. Nah, itu dengan cara disuarakan tadi itu. Nah, harapan saya kalau sudah betul-betul bagus ya, karena dibaca ulang, diperbaiki, baru kemudian dikirim ke saya gitu. Begitu ya yang mau saya sampaikan. Pak tadi bagaimana? Tolong komentar Bapak Ibu yang lain bagaimana nih? Apakah malam ini Apakah siap lanjut minimal atau minimal kita cukup prolog? sampai di sini? Cukup sampai di sini gimana ceritanya? Baru mulai loh. Nggak ada Kita komen. masih ada waktu 30 menit lah ya. 30 Iya. menit, teman-teman silakan. Om Teddy siapin link drive. Siapkan link drive. Betul. Nanti. Saya kan pakai akun belajar pengawas ya. Dan kita tuh kan dikurangi. Saya mau bikin link daftar hadir aja nggak bisa lagi karena kapasitas. Astaga, yaudah aku yang buat. Aku buat link drive, terus teman-teman buat dulu di ininya. Kalau udah jadi beberapa kata gitu ya, baru masukkan ke link drive yang aku kasih ya.
Nah, apa namanya untuk tema Mas Iqbal tentukan atau gimana nih? Dari Memilih 6 itu tadi aja menurut saya sih. Dari mana? Dari 6 dari hal tadi itu. 6 Oke. Ya. Nah, dari 6 hal yang tadi ya, kita nggak usah banyak-banyak deh. Iya. Teman-teman nulis minimal minimal berapa kata? 300 cukup? Untuk sekarang doang 15 menit aja cukup loh. Kan menulisnya menggunakan mulut. Iya, cukup lah saya kira ya. Cukup ya. Nah, kita siapin link drive, terus teman-teman boleh ngetik di luar dulu, terus nanti kalau udah oke masukin ke link drive-nya. Nggak apa-apa, nanti untuk editing dan hasilnya, kalau emang nggak cukup dibahas semua malam ini, nanti kita yang beruntung akan kita edit 2 atau 3 tulisan, kita Iya. tampilkan di grup WA. Ya, yang beruntung ya. Jadi yang ringan-ringan saja, karena tadi artikel kan, tampilkan dong Mas, itunya tadi. Artikel yang 1 jam tadi. Oke. Nah, oke. Waduh, kalau nggak ada laptop ya gimana ya? Nah, praktik menulis artikel populer ya. Durasinya 1 jam. Teman-teman cukup menuangkan ini nih, pengalaman membuat metode mengajar mapel secara kreatif dan inovatif. Artinya, teman-teman bisa berbagi praktik baik di sini. Teman-teman kembangkan 1 kata kunci. Kata kunci misalnya metodenya, atau modelnya, gitu kan? Atau kekreatifannya. Yang mau teman-teman angkat itu apanya? Metodenya atau caranya, gitu tuh. Kalau teman-teman pilih yang kedua, bisa berbagi praktik baik tentang budaya literasi yang sudah diterapkan. Gampang kan? Saya turunin lagi menjadi 250 kata dalam waktu 10 menit ini. Silakan menulisnya supaya kita bisa lihat, berarti bisa ditampilkan nanti link drive-nya di sini oleh Om Teddy. Terus teman-teman bisa buat di situ ya. Oke. Kak Firman punya ide untuk menampilkan mau pakai drive atau pakai apa? Boleh? Ya. Pakai Obat? drive nggak apa-apa. Yang drive ya. Iya, Oke, kita submit siapin. seperti biasa aja lah, kayak dulu loh. Oke. Pakai drive. Iya. Pertanyaan pakai mulut. Mulut mau Iya, diapain? pakai drive kan nulisnya bisa pakai mulut di situ Pakai ada itu tulis. Mulutnya ditaruh di Google Doc. keyboard gitu. Enggak lah. Aduh Om Teddy. Teddy mulai aneh kan? Teman-teman, Gini Om tadi. Hasil tulisannya orang yang saya masuk. share screen ya. Saya share screen. Emang kadang-kadang dia memang aneh. Nah, Udahlah tuh nggak usah Pak masuk. itu capek. capek aja. Kelihatan. Jadi dia aneh karena kecapean sebentar ya. Nah, teman-teman nulis aja dulu di handphone sambil nunggu saya kutak-katik nih. Ya pakai mulut ya. Ya, Biar basah semua tuh handphone. udah kali. Dan ini gimana sih? Bentar. Saya udah dapat judul Mas. Nggak usah berisik, ngeganggu temannya. Membangun literasi digital di sekolah, Mas. Sesuai dengan tugas saya pandu digital yang dibayar 1,7 sekali webinar. Yang lain nggak mau itu. Yang mau itu Bu Risma sama Bu Epi gitu. Pak Ardi udah nggak bergabung lagi ke sini. Dia bukan penulis, dia seorang IT ya. Lumayan Mas ya, tapi habis Mas untuk jalan-jalan doang gitu. Nggak bisa beli mobil. Ya, beli mobilnya pakai gaji pokok. Ya, nggak usah berisik, ih.
Nah, teman-teman di kolom chat sudah saya kasih linknya ya. Sudah tampak kan? Sudah tampak kah? Halo? Oh, sudah. Oke. Nah, teman-teman di share screen saya, ini salah satu cara teman-teman untuk menulis pakai mulut. Caranya gini, kita sudah mulai masuk ke Google Doc, terus kita klik, terus di sini ada tools. Lihat kan? Ini ada file, ada edit, view, insert, format, tools. Ada kan? Halo? Ada, ya ada. Oke. Kita klik toolsnya, kemudian ada voice typing. Jadi nggak usah nempelin ke keyboard mulut kita itu. Ya. Nah, di sini kita pilih bahasanya Indonesia. Ya. Nah, di sini kita klik to speak. Halo, apa kabar sahabat PPMN di seluruh Indonesia? Berjumpa lagi dengan saya, Nurbat, Mas Iqbal, Om Teddy, dan semua yang ada di forum ini. Nah, bagi yang sedang ada di perjalanan, silakan nikmati Itu perjalanan. tipe itu, jadinya salah. Harusnya TDDY. Salah. Dia Saya nggak nggak terima. kenal. Ya Itu biarin salah. aja, itu mah nggak masalah. Yang penting bisa ngomong, nggak pakai muncrat, ya. Nah, Ini udah jadi bahasa semua itu ya teman-teman, pasti ya. Udah muncul. tidak ada alasan untuk tidak menulis 200 kata malam ini dalam hitungan 15 detik. Ya, silakan. Aku tunggu, aku tantangin coba. Mana yang katanya penulis dan motivator? Go. Nggak usah ada di grup ini kalau nggak bisa nulis. Oke? Sudah ya? Selamat berkarya. Aku nggak mau ribut. Om Teddy diem dulu. Biarin mereka fokus. Thank you. Terima kasih Bu Ketum. Sama-sama. Kok yang saya nggak masuk ya? Berarti harus di keyboardnya Bu Ketum gitu ya, bahasa-bahasanya. Enggak lah. Ya saya ngomong juga nggak nyambung ke sana itu. Nah itu nyambung. Itu ya. Anunya Bu Ketum tadi Oh. suaranya Bu Ketum yang masuk. Enggak. Itu Kasih terima kasih Bunda. Bunda. Siapa yang ngomong terima kasih Bunda? Telat alat lalu apa-apa. Enggak kayaknya itu. Oke, saya coba ya di link saya nih. Saya malah masuk Chrome nih. Dokumen tanpa judul. Iya, kan belum ada. Kan di sini nih. Google dokumen ya. Nah, itu. Dokumen kosong. Silakan nulis di sini. Penyimpanan Anda penuh. Saya menderita banget nih. Karena full oleh video record dari CGP Rukol. Jadi saya nggak mau saya hapus nanti ada masalah juga. Masa fasilitator nggak dapat? Iya udah full. Aku aja dapat yang unlimited. Itu nggak dibatasi Bunda. Enggak, 300 GB. Saya tuh akun belajarnya Dinas Belajar ID. Nah, Dinas Belajar ID itu dibatasi cuma 1. Pada awal pembelajaran. Nggak bisa ya. Ya nggak apa-apa. Halo, pada awal pembelajaran.
Ketika ingin mengenalkan kimia kepada siswa, ketika ingin mengenalkan kimia kepada siswa, saya kalau bisa. Tiga menit lagi ya. Nanti setelah 3 menit, apa namanya, Mas Iqbal bisa bareng-bareng ya memandu kita mengedit salah satu tulisan saja, apa adanya yang ada aja. Nanti kita kasih PR ke teman-teman peserta yang 34 malam ini hadir untuk nulis dan dikumpulnya besok lewat WA.
Satu menit lagi. Masuk belum, Bun? Saya udah kirim, udah masuk belum, Bun? Belum sepertinya, Bu Indra. Aduh, lah ini menulis imajinasi. Oh, Oh, ini ke tempatnya kok Bu Yuni Yuni. Evita, Ini tulisan saya. tapi ininya apanya? Oh, Bu Yunita ya. Oh, yang di atasnya tadi filenya yang masuk. Jadi pakai akunnya kan terlihat di sini nih, Bu. Siap. Tapi punya Ibu ya, Iya. menulis untuk mengolah imajinasi karya Indrawati. Oke. Nah, ini dia. Yang lain-lainnya masih bolak-balik, bolak-balik. Padahal tinggal berapa kata doang loh. Sabar Bu Ketum. Udah males. Belajar ya. Ini keren ya, banyak yang masuk deh. Saya belum bisa nulis draft, saya sudah menolak semua kegiatan saya. Izin Bu Ketum, saya Bu Zaimah. Halo Bu Zaimah, Ya, gimana Pak Ted? saya izin keluar dulu ya untuk mendampingi saya mau ada kunjungan Ma- besok. Mau kemana kunjungan malam-malam tuh kunjungan kemana? Enggak, saya tuh mau istirahat, tidur gitu. Oh, kunjungan ke special room ya, nggak apa-apa. Tidak Bu Zaimah, itu kan mau berangkat subuh. Berangkat ke Pulau Gitu. Kapuk. Baru jam 9, setengah 10 Pak Teddy Enggak, nih. saya kan belum. Om Teddy ini aneh. Lihat dong. Iya, Ini. memang gitu. Rada aneh memang Saya satu tuh bulan kesehatan ini. saya ini lagi agak drop nih. Saya tuh Oh gitu. Sabar ya. Hmm. Satu apa namanya? Kita lihat dulu satu tayangan saja. Sekilas aja Mas Iqbal. Sekilas aja kita tayangkan yang punya Bu Indra udah banyak. Sekilas, kemudian nanti kita closing. Intinya gini, nanti kelihatan kan dari situ yang garis-garis merah itu artinya banyak yang salah. Itu dikomentari satu saja ya, Mas Iqbal ya. Aku Siap. balik lagi ke sini. Oke. Oke. Mas Iqbal juga bisa geser-geser kok. Yang ini aku tutup dulu. Terlihat ya, Mas? Iya, terlihat. Oke. Oke, ya saya baca sepintas dulu ya. Mm-mm. Ya, kalau sepintas saya kira udah bagus ya. Mm-mm. Kalau mungkin Ini dia nih. Ini dia. ya tinggal ini aja Bu ya, menambah-nambahkan lagi gitu kan. Oke. Jadi saya melihat ini sudah semacam garis besarnya sudah dapat gitu kan.
tinggal ada editing ringannya, Iya. yang typo-typonya ya, yang keingin tahuan itu digabung. Kemudian juga ada yang di mata ya, berlian di mata, berkilau gitu kan. Terus seperti itu ya. Oke. Terus kemudian juga, nah ini kan bisa dikembangkan tuh tips-tipsnya itu. Itu kan poin-poin ya. Nah, bisa ditambah-tambahkan Bu nanti Bisa dikembangkan ya dikasih poin-poinnya ya ini ya. poin-poinnya. Kan lumayan tuh jadi berapa Iya. paragraf. Kalau ada poinnya berapa tadi? Ada 6 Sebentar. Bu ya. 6 poin. Nah, itu bisa menjadi 11 malah ya. Itu bisa menjadi 11 paragraf gitu. Nah, gitu Iya ya. betul. Setiap Bisa paragraf menjadi bisa. 11 bab juga. Bisa betul ya Bu. Jadi buku Oke. malah itu. Satu buku dong. Nah, itu dia. Tulisan Bunda Oke deh deh. coba. Nah, iya dong. Punya Bunda, mau dicoba? Iya, coba lihat dulu. Yang Nampu mana, nggak? Bun? Aduh, Bunda Nur nih suka coba-coba kayaknya ya. Iya, masa nggak kelihatan? Padahal saya udah Iya, benar. Kita Ate, coba. ate, nggak ada. kok Oh, bisa banyak nggak ada ada? lagi. Ada dong. Aha. Tulisan saya, Bun. Oke. Coba tulisan saya juga. Aduh, nggak cukup nanti. Udah ini satu terakhir, ya. Ini dia nih. Ya, Silakan, Mas sedikit deh, Iqbal. nggak banyak. Nah, nanti kalau nggak sempat di sini boleh ke Mas Iqbal ya, Mas ya. Ya Langsung boleh Bu. Iqbal aja. Jangan mau Mas Iqbal di luar pelatihan ini nggak boleh, nggak Tipunya boleh. banyak. Nggak boleh ya. Gua ketuka gitu ya malam ini. Harganya Bu Boleh. Zaimah. Iya, nggak Oke. jadi, Iqbal tuh nggak Oke, jadi teman-teman. tidur. Tuh, cara memperbaikinya. Silakan Iya, Mas iya, Iqbal. Iya. Sambat ready. iya. Ya Bu ya. Bukan Bunda batik Nur itu ini sebenarnya bisa harus diperbaikin dipanjangin dulu. tadi, Mas. Gini. Iya, bukan batik itu balai. Iya, Iya. iya, nanti ya. Terus Mas, Ya. Nah, itu type Terus tuh sistemnya. ini judulnya apa Bu? Artikel Artikel sang Sang Juara Juara Harapan. Harapan ya. Berarti menceritakan peserta didik Bu ya, Perja- siswanya ya. Iya, perjalanan gimana Yang mengantarkan siswa berprestasi begitu Bu ya. ya. Ini juga saya lihat juga prolognya juga udah bagus Bu. Tinggal ini ya Bu, perjuangannya itu yang belum saya lihat ya. Perjuangan Ya. bagaimana si siswa ini mengawalinya dari yang nol gitu ya, zero menjadi hero Iya. lah gitu, seperti itu. Itu Nanti diceritakan. bisa diceritakan isi dari grup WA-nya gitu, gimana Nah, pembimbingannya, ya. Gitu Bu. Ya. mantap. Udah ya? Udah ya sayang. Sekarang Udah. bobo. Izin Mas Iqbal, Apa meneh iki lho? izin Mas Iqbal. Iya. Gimana Bu? Ini tadi tulisannya Ibunda Nurhayati. Ini kan ada tadi di bawahnya dengan batik itu kan pakai serius. Ini pakainya tuh apakah pakai E atau pakai AI gitu? Mohon izin Yang mana pencerahannya. Bu? Ini Yang di mana? bawah batik di bawahnya. Batik. Nah, tidak pakai serius. Oh, Menariknya pakai. Pakai. Tidak pakai. Iya, pakai. Ya. Pakai. Siap. Pakai. Terima kasih. Sabar ya Mas Makasih. Iqbal, maklumlah ibu-ibu kalau udah Ya, malam-malam. siap Bu. Udahlah, aku tutup share Pengaruh screen-nya. suara Bunda Nurhayati itu cempreng. Jadi banyak tipe akhirnya. Nah, Mas Iqbal, akhirnya selesai sudah. Siap Bu. Oke, makasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya terpaksa geser, ada ponakan ngeprint ya. Nah, oke ya, Bapak Ibu yang luar biasa ya. Saya karena waktu udah 9.45, saya minta untuk narasumber hebat kita itu untuk closing statement. Silakan Mas. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga ini menjadi awal ya, bukan akhir. Jadi semuanya kita sudah tahu lah ya teorinya, tinggal sekarang adalah prakteknya. Ini yang justru yang penentuan di sini. Disinilah seleksi alam
berlaku bagi kita semua. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang betul-betul mempraktekannya, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, mari kita buktikan bareng-bareng bahwa kita mampu menulis ya tanpa ada alasan apapun. Oke, terima kasih Pak Teddy. Ya. Biasa, naskahnya kita tunggu akhir kapan, Mas? Naskahnya Ya bisa 2 hari, 3 hari ya. 2 atau Jangan 3 lama-lama, Hari ini. Mas. 2 hari aja. Ngeditnya lama, nyetaknya Ya lama. betul, ya 2 hari ya. Izin, 2 hari aja. izin Bunda sama Mas Iqbal. Saya besok 2 hari ada rukol. Kalau 2 hari. Saya yakin fasilitator bisa membagi waktunya. Oke? Bisa, Bu, ya. Sampai Bisa, malam, bisa. Bun. Soalnya dari sore sampai malam jam 10 baru Oke. selesai Pasti rukol. bisa. Semangat. Betul, Aduh. semangat. Oke, ya udah stresnya mulai dia. Ayo tutup Om Teddy. Oke, terima kasih 3 Bapak Ibu, hari ya, luar 3 biasa hari ya. lah. Kita beri Iya. waktu 3 hari ke depan, berarti Insya tanggal Allah. hari Semangat. ini tanggal 5, berarti Friday tanggal 8 pukul 00, semua tulisan sudah siap dikumpul. Tidak perlu yang susah-susah sih sebenarnya, cukup bicara secara ringkas dilakukan oleh Bunda Nur Hayati ya. Tidak usah terlalu berat-berat berbicara di mulut ya sampai di keyboardnya basah-basah ya. Kita tunggu sampai hari Friday pukul jam 00 tanggal 8 September. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini ya. Berjumpa kembali di PPMN. PPMN menjelajah dunia. Bukan wacana. Ya, terima Kita akan kasih. mengagendakan ke luar nanti Mas Iqbal ya, bisa kita Oke. bersama ya. Amin, Makasih ya amin. Mas, makasih Om Makasih, Teddy, Terima kasih Bu makasih Nurbet, Kak Bunan, terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah luar biasa Terima ya. kasih Mas Iqbal. Mas, Buket naskah saya dong. belum cukup belum saya satukan ya. Nanti saya nggak mau lah nanti Mas mendapatkan naskah yang editing berat ya. Nah, terima Ya. kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya end meeting ya. Bye. Ya.